Jinmu Silang juga menatapnya, dan wajah Yue Gaoge agak jelek. Jinmu Silang mungkin tidak bisa melihatnya. Tetapi Wayang dan penyihir leluhur sebenarnya merasakan bahwa dia telah menunggu di sebelah tempat suci. Pohon. Tapi saya sudah merasakannya sejak lama tetapi belum berbicara sampai sekarang. Seperti semacam ketidaktahuan. Mengetahui bahwa dia bersembunyi dan menunggu kesempatan, tetapi tidak keberatan. Ini mengubah keanggunan ekspresi Yue Gaoge menjadi kemarahan yang tak terbendung. Tetapi dia harus mengakui bahwa, dalam hal kekuatan, boneka dan istana iblis kuno akan melampaui dia saat ini. Dan boneka itu benar. Tentu saja dia tahu perselisihan antara Tuan dan Putra Baize. Mereka bahkan ingat perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh tuannya. Terutama iblis Yue Kong. Awalnya, guru bisa memberinya kesempatan mulia seumur hidup untuk menjadi juniornya. Tetapi iblis itu, bahkan jika dia tidak menghargainya, dia bahkan berani menyinggung guru. Hitung aku. Yue Gaoge baru saja mengeluarkan 4 kata dengan dingin. Dan boneka pertama tersenyum main-main ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, sebaiknya kita mengundang Putra Baize dan membunuhnya. Saat kata-kata itu selesai, seluruh kota Wuxin terbalik. Tolong. Tanda seru. Tanda seru. Aku tidak ingin menjadi boneka. Tiba-tiba, istana Dao kota Wuxin terbalik, dan sebuah istana berdiri, atau berubah menjadi formasi rahasia, sehingga banyak orang kuat yang melarikan diri di dalamnya. Dengan gemetar mencari jalan keluar, tiba-tiba berteriak lagi dan lagi. Awalnya, mereka telah berjalan di atas es tipis di kota Wuxin akhir-akhir ini, meskipun boneka itu terutama bertarung dengan gagak emas silang, dan bahkan tidak mempedulikan mereka seperti semut sama sekali. Tetapi bahkan barisan pembunuhan spontan kota Wuxin seperti labirin, menyebabkan mereka jatuh ke api penyucian iblis, menderita banyak korban. Pada saat ini, tiba-tiba istana Tao yang tertutup di sekitar mereka terbuka, menyedot mereka seperti pusaran air, dan cahaya bersinar. Bergerak, mereka kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, Qin Yichen berdiri di langit dan melihat bahwa Bai Guanxing telah berhenti pergi. Dia mulai mengukir dial bintang, tampak sedikit cemas, jarang cemas. Jika Anda mengetahuinya, bersiaplah lebih banyak. Bai Guanxing membagikan dial bintang sementara kepada kelompok orang Qin Yichen. Kali ini tampak sangat serius. Setelah memikirkannya, dia memberikan satu kepada leluhur bayi berdarah itu. Kaisar boneka tidak lemah. Penyihir leluhur memiliki kontrak dengan surga. Dia tidak memiliki bayi berdarah. Pikirkanlah. Kami tidak memiliki hubungan dengan Anda. Saya tidak ingin memaksa Anda untuk berdiri. Sejalan. Ini hanya akan memiliki satu musuh lagi. Leluhur bayi darah tampaknya telah merenungkannya. Tuan Bai baru saja menganalisis, jika boneka dan istana iblis kuno bergabung. Dia tidak mampu membelinya. Anda tidak akan mati saat menonton drama. Tetapi jika Anda benar-benar berdiri di sisi Putra Baize, itu belum tentu benar. Terlebih lagi, dia masih ingin bercampur di alam semesta kuno, dan pengadilan iblis kuno. Bagaimanapun, adalah penguasa alam semesta kuno. Saya tidak tahu bagaimana murid dari dua leluhur para dewa dan iblis akan dipilih. Mereka tidak diyakinkan oleh pengadilan iblis, dan mungkin mereka tidak akan bergabung dengan Jinmu Silang. Tapi, nenek moyang bayi darah merenung untuk waktu yang lama, tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi darah, berubah menjadi pilar darah, hampir mengalir ke langit. Tuan Bai, Anda benar. Kami tidak memiliki banyak persahabatan. Jika 10 tua dari keluarga Golden Crow benar-benar bekerja sama dengan Kaisar Boneka, saya tidak akan bisa memprovokasi salah satu dari mereka. Tapi aku berjanji tidak akan memindahkanmu. Leluhur berdarah itu tersenyum. Jika Anda terbunuh, saya mungkin memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil beberapa harta. Jika Anda dapat membalikkannya, saya tidak keberatan jatuh ke sisi Anda. Arti leluhur bayi darah sangat sederhana. Terus terang, itu adalah rumput di dinding. Rumput di dinding tidak baik, tetapi leluhur bayi darah itu dibenarkan, dan bahkan berpikir itu sangat setia. Dan pilar darahnya yang mencapai langit tampaknya mengayunkan langit dan bumi, menarik kontrak surga, seperti Yukianer, setidaknya memastikan bahwa dia tidak akan menjadi musuh Putra Baize. Untuk mengatakan mengapa dia bersedia untuk menyingkat kontrak surgawi, kebenaran. Sebenarnya, leluhur bayi darah tidak dapat mengatakan bahwa itu benar. Dia memiliki aturannya, dan apa yang disebut arogansinya belum tentu begitu megah, mengatakan bahwa dia tidak mau membelot ke kekuatan besar itu. Tapi dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan meminum begitu banyak darah. Darah itu milik semua ras, dan ada semua ras, dan mereka akan menjadi musuh dengan kekuatan itu. Tidak mudah baginya untuk sampai ke sini hari ini. Dan bahkan leluhur bayi darah berharap dia dapat memurnikan Dao Jing, lebih baik daripada berlatih dengan mengisap darah. Namun, leluhur berdarah ini tidak terlalu memikirkannya sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka terbiasa dengan bau darah yang dijilat dengan pisau. Orang-orang Gao Feng Liangji meninggal lebih cepat dan lebih menyedihkan. Leluhur berdarah lebih suka mengakui bahwa dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan Putra Baize.
Tidak ada yang tidak menyukai banyak teman dan bantuan. Bai Guanxing tersenyum melihat ini. Lupakan saja. Lupakan saja. Mereka yang tidak ingin membunuhku tidak membutuhkan kontrak surga. Tetapi mereka yang ingin membunuhku hanya akan bertanya-tanya bagaimana cara memutuskan kontrak surga untuk membunuhku. Kamu menghemat waktu. Setelah meninggalkan kota Wuxin, aku berencana pergi ke Tanah Malam Abadi. Kamu pernah ke sana? Aku harap kamu bisa memimpin Negeri Malam Abadi. Kamu. Tanda seru. Meskipun ingatannya belum pulih, sejak Bai Guanxing mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia pernah ke sana, leluhur berdarah itu tidak bodoh. Matanya melebar, penuh kejutan dan kesalahan. Leluhur berdarah itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia masih memiliki jantung berdebar. Tempat itu lebih menakutkan daripada kota Wuxin. Kalau begitu kamu harus pergi. Bai Guanxing tersenyum. Dan pada saat ini, pasang surut kota Wuxin telah menyebar ke mereka. Dan melihat istana Tao terbang di bawah kakinya. Tiba-tiba berubah menjadi altar. Altar bersinar terang. Tidak tahu harus kemana. Ini. Putri Wenxing melihatnya dan berkata bahwa dia tidak takut itu palsu. Lagi pula, hanya keturunan naga asli yang memiliki kontrak dengan surga. Tetapi dia tidak. Boneka masih ingin kita lewat sendiri? Dia bermimpi. Saat kita bodoh, dia membiarkan kita lewat lalu lewat. Jalan ini tiba-tiba berubah dari istana Dao. Berubah menjadi pemandangan altar cahaya gelap. Seperti tulisan tangan kaisar boneka. Tidak ada suara di sini. Tetapi seperti undangan penguasa kota. Putri Wenxing masih memfitnah. Tetapi siapa yang mengira Bai Guanxing telah melangkah menuju altar? Cupu. Putri Wenqing berseru. Berdiri diam tidak tahu apakah dia harus mengikuti. Tetapi pertanyaan ini sama sekali bukan masalah bagi Qin Yichen. Spekulasi Bai Guanxing tentang Jinmu Silang dan boneka bergabung adalah mengerikan. Bahkan mengerikan. Kemungkinannya masih tinggi. Lagi pula, mereka baru saja berhasil menggunakan boneka untuk sibuk berurusan dengan Usiro Emas. Dan sekarang, boneka dan Usiro Emas baru saja kembali dengan cara yang sama. Setelah memukul boneka di wajah 2 kali berturut-turut, penguasa kota Wuxin benar-benar marah. Seperti perjamuan Hongmen. Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa boneka itu bisa secara akurat mengubah istana Tao di sekitar mereka menjadi altar. Dan juga bisa melihat di mana mereka berada di kota Wuxin. Anda tidak dapat melarikan diri. Daripada menunggu seseorang untuk menemukannya, Anda harus diundang. Jangan takut, jangan lupa, Jinmu Silang juga orang yang kalah.